Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Kedengaran ya suara? Kedengaran Ustadz? Berarti kameranya dong ya. Cuman nggak ada orangnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu lagi dalam kajian Kitab Bulughul Maram. Kita masih di bab adab qadha'il hajah, yaitu adab-adab buang hajat gitu ya. Minggu lalu kita membahas tentang doa ya, doa masuk ke kamar mandi, kemudian juga anjuran melepas benda-benda yang di dalamnya terdapat nama yang diagungkan. Kita akan masih melanjutkan itu gitu ya. Kemarin ada yang sempat bertanya ya sebelum masuk ke sana terkait dengan asma mu'azzam atau nama yang diagungkan. Di sini ada dua ya, nama atau nama yang diagungkan yang makruh dibawa masuk ke toilet, ke kamar mandi. Yang pertama adalah nama Allah ya, dan yang kedua adalah nama Nabi ya, nama Rasul. Itu juga makruh. Untuk nama Nabi dan nama Rasul ini ya adalah nama yang dia tidak bisa ditafsirkan selain Nabi. Ya, misalnya Muhammad Rasulullah misalnya ya, itu ada dua ya, ada Muhammad ada Rasulullah. Misalnya siapa? Kalau nama Muhammad saja ya misalnya ada yang berpendapat bahwa kalau nama Muhammad saja atau Ahmad saja ini masih mungkin ditafsirkan selain Rasulullah, karena itu tidak makruh ya. Kalau hanya misalnya kita punya cincin kemudian ada namanya Ahmad saja gitu ya, atau Muhammad saja, ini masih boleh gitu ya. Tapi kalau nama itu tidak bisa ditafsirkan selain nama Rasulullah misalnya, atau nama Nabi siapa begitu, nah, maka itu tidak diperbolehkan ya, makruh hukumnya. Itu kemarin ada yang bertanya. Jadi di sekolahan dia, kebetulan dia ngajar di sekolah semacam SMA Muhammadiyah begitu. Dan di seragamnya itu ada nama ya, logo di lengannya yang logonya bertuliskan Muhammadiyah. Nah, apakah yang semacam itu juga termasuk asma mu'azzam yang dimakruhkan dibawa ke kamar mandi? Nah, ini akan jadi repot kalau iya ya jawabannya dihukumi makruh gitu. Nah, anak-anak gimana kalau ke kamar mandi ini? Berdasarkan penjelasan tadi ya tidak ya, apalagi sudah ada nisbatnya begitu Muhammadiyah. Nah, ini bukan nama nabi ya, tapi merujuk kepada nama selain nabi ya. Seperti itu. Itu mungkin kemudian kita akan masuk ya ke pembahasan selanjutnya, hadis selanjutnya.
Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas ya satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wala yatahaddasa fa innallaha yamkutu ala dzalika. Rawahu, ini ada yang mengatakan rawahu Ahmad ya, wa sahhahahu. Nah, kalau di kitab kecil saya ini ya, rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lulun ya. Sahhahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lulun. Dari sahabat Jabir, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza taghawwata," ketika buang hajat, ya, buang hajat, taghawwata. Ar-rajulani, dua orang laki-laki atau dua orang begitu, fal yatawaro, maka hendaknya menutup ya, membuat tutup atau menutup diri, kullu wahidin, masing-masing minhuma dari keduanya, an sahibihi, dari temannya, jadi bikin penghalang di antara duanya gitu ya, wala yatahaddasa, dan keduanya hendaknya tidak saling berbicara, tidak ngobrol gitu ya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, yamkutu ya, Allah itu murka, yaghdab ya, ala dzalika, atas kedua hal tersebut ya. Pertama, tidak menutup itu ya, tidak menutup. Kemudian yang kedua dalam hal ini adalah berbicara ketika seseorang sedang buang hajat ya. Idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wala yatahaddasa fa innallaha yamkutu ala dzalika. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu As-Sakan wa Ibnul Qattan ya, keduanya menilai sahih. Wa huwa ma'lulun, tetapi sejatinya kemungkinan besar ini menurut Imam Ibnu Hajar ya, wa huwa ma'lulun, ini kemungkinan besar adalah kata-kata Imam Ibnu Hajar, wa huwa ma'lulun. Nah, hadis ini sejatinya adalah ma'lul ya, ada ilatnya. Ada ilatnya. Ini agak unik ya teman-teman kalau kita baca di syarah di catatan kakinya ya. Kadza fi an-nusakh al-khattiyah, rawahu wa sahahahu gitu ya. Rawahu wa sahahahu. Begitulah ya, fi an-nusakh al-khattiyah, dalam manuskripnya. Nusakh ini artinya naskah ya. Al-khattiyah, tulisan tangan. Jadi manuskrip. Jadi memang di dalam manuskripnya itu tidak ada kata-kata rawahu Ahmad. Ya, wa fi ba'di syuruh, dan di dalam sebagian syarah Bulughul Maram itu ditemukan ya keterangan rawahu Ahmadu. Ya, jadi kata-kata yang di dalam kitab saya yang kecil ini ada redaksi rawahu Ahmadu, itu tidak berdasarkan manuskrip kitab Bulughul Maram, tetapi berdasarkan ya keterangan dari kitab-kitab syarah. Jadi rawahu Ahmad. Walam naqif alaihima fi nusakhina,
Dan sejauh penelitian ya filologi, manuskrip yang dimiliki oleh muhakiknya, kita lihat siapa muhakiknya ya, Dr. Mahir Yasin Al-Fahl ya. Beliau mengatakan belum menemukan rawahu Ahmad ini, kata-kata Ahmadnya ini belum ditemukan ya dalam manuskrip yang pernah beliau punya. Fala'alla al-hafidh bayyadalahu yudzakir man kharrajahu tsumma fatahu dzalika. Nah, dugaan Dr. Mahir Al-Fahl ini ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, beliau melakukan tabyid ya, melakukan tabyid. Apa itu tabyid? Nah, nanti kita coba cari tahu ya. Liyudzakira man kharajahu tsumma fatahu dzalika. Jadi Imam Ibnu Hajar kemungkinan melakukan tabyid ya. Kemudian beliau mencoba mengingat siapa ulama yang mentakhrijnya, meriwayatkannya gitu ya. Tsumma fatahu, kemudian beliau ternyata lupa ya, tidak melengkapinya. Nah, zaman dulu ya ada beberapa langkah ya biasanya ketika menulis kitab begitu. Yang pertama ya ada istilah taswid, ada istilah tabyid ya. Jadi kalau menulis kitab itu biasanya nggak sekali langsung gitu ya, tetapi bisa prosesnya bolak-balik ya, bolak-balik artinya sudah ditulis misalnya, kemudian dihapus. Nah, ditulis lagi, dihapus lagi. Seperti hari ini orang melakukan editing gitu ya. Orang melakukan editing kadang-kadang ditambahin, kadang-kadang dikurangi. Yang menurut penulisnya ya itu bagus dimasukkan ya dimasukkan. Kalau enggak ya dihilangkan gitu ya. Nah, ada proses di mana kalau di sini menurut perkiraan Dr. Mahir Al-Fahl tadinya dikosongin ya, rawahu Ahmad ini, kata-kata Ahmad ini dikosongin. Mungkin beliau sedang juga mengingat ya siapa yang pernah meriwayatkan hadis ini ya. Sekalipun bergelar Al-Hafidh kan juga manusia gitu ya, punya banyak riwayat, punya banyak hafalan, tetapi ya saking banyaknya mungkin perlu mengingat lagi siapa yang pernah meriwayatkannya ya. Tsumma fatahu, sampai kemudian naskahnya itu diajarkan ya sampai kepada muridnya, itu lupa, belum dicantumkan, sehingga muridnya mencatatnya hanya rawahu saja ya, rawahu wa shahahahu, Ibnu Sakan dan seterusnya. Nah, dalam penulisan zaman dulu hal semacam itu ya tidak sering juga, tetapi itu yang menyebabkan ya sebuah kitab, sebuah naskah manuskrip itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Termasuk ya misalnya kitab Sahih Bukhari. Itu ada ya sebagian diantaranya versinya beda. Misalnya ini sebagai contoh kasus dalam Sahih Bukhari itu ada dalam sebagian manuskrip yang mencantumkan cerita tentang praktik hukum rajam di dunia monyet ya, di dunia monyet. Jadi ceritanya dalam salah satu naskah ini ya, kalau nggak salah sahabat Abu Hurairah ya, ketika sedang menggembala kambing di Yaman, beliau melihat sekumpulan ada dua orang monyet sedang bermadu kasih begitu, lalu melakukan perzinahan, dan kemudian ketahuan sama kaum monyet ini ya. Lalu ditangkaplah monyet laki-lakinya dan dihukum rajam, dilempari dengan menggunakan batu, dan itu diceritakan ya kepada Rasulullah kalau nggak salah. Nah, cerita ini agak tidak masuk akal, agak unik gitu ya. Masa sih ada di dunia monyet praktik yang semacam itu? Nah,
hadis ini ada di dalam sebagian manuskrip Sahih Bukhari, bahkan sampai kepada versi yang sekarang sudah dicetak ya pakai mesin itu. Nah, tapi di sebagian manuskrip yang lain tidak ada. Nah, ini ikhtilaf para penyalin ya, perbedaan penyalin dari bisa jadi dari Imam Bukhari-nya sendiri ya, yang sebagian diriwayatkan, sebagian lagi tidak gitu ya. Wallahu a'lam seperti apa manuskripnya, saya juga nggak pernah mengkaji langsung gitu ya. Nah, di sini agak unik ya, rawahu Ahmad. Nah, saya mencoba mencari Bapak Ibu sekalian hadis idza taghawata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa fa innallaha yamqutu ala dzalika. Kalau di sini dikatakan dalam Musnad Ahmad ya, rawahu Ahmad, ini artinya kan di dalam Musnad Ahmad. Sejauh pencarian saya secara sepintas gitu ya, pakai software, pakai mesin, ini tidak ketemu ya. Tidak ada di dalam Musnad Ahmad redaksi ya yang berasal dari sahabat Jabir. Ini sahabat Jabir ya. Jadi kalau Musnad Ahmad itu disusun ya berdasarkan nama sahabat ya, misalnya bagian pertama disusun berdasarkan nama Khulafaur Rasyidin, kemudian al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah ya, lalu sahabat muhajirin, sahabat ansor. Nah, masing-masing hadis itu dikelompokkan, dikumpulkan berdasarkan ya nama sahabatnya. Kalau riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq misalnya, ya semua riwayat Abu Bakar Siddiq ya dicantumkan dalam satu bundle. Nah, demikian pula dengan riwayatnya Jabir bin Abdullah ini. Nah, itu dicantumkan di dalam satu kelompok gitu ya, musnadnya Jabir bin Abdullah. Nah, sejauh yang saya cari tadi ya, itu belum ketemu redaksi yang dari Jabir yang bunyinya idza taghawata ar-rajulani. Redaksi yang selain dari Jabir ada ya. Redaksi yang selain dari Jabir ada, tetapi kalau yang dari sahabat Jabir, nah itu tidak ada. Yang ada adalah dari sahabat Abu Sa'id ya Al-Khudri. Ya, ada Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini agak unik juga. Kalau ini tidak ada di dalam Musnad Ahmad ya, dari riwayat Jabir ini, lalu sebenarnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dapat hadisnya dari mana? Ya, ngutip hadisnya dari mana? Keterangan yang senada dengan ini ya, an Jabir, kemudian rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Sakan wa huwa ma'lulun, ya, itu ditemukan di dalam kitab Kanzul Umal ya. Nah, Kanzul Umal itu adalah kitab takhrij. Kitab takhrij ya yang ya berdasarkan tema sebenarnya, ya berdasarkan tema. Nah, di sana keterangannya naskah atau teks hadis ini memang dari Imam Ahmad ya, rawahu Ahmad seperti itu sebagaimana ada di dalam syarah. Dan sama hampir identik gitu ya, hampir identik banget. Nah, agaknya kemungkinan ya ini diduga bahwa Imam Ibnu Hajar beliau tidak mengutip langsung, tidak melihat langsung dari Musnad Ahmad, tetapi dari kitab Kanzul Umal tadi. Kemungkinan lah ya. Nanti silakan untuk dicek. Nah, itu dari segi kesahihan ya, penisbatan hadis ini kepada kitab mukharijnya, kitab pengumpul hadisnya ya. Nah, kalau ini tidak ada di dalam Musnad Ahmad, lalu di mana hadisnya? Ya, lalu di mana hadisnya? Nah, ini kalau kita merujuk kepada riwayat Jabir ini akan agak sulit ya menemukan di mana sebenarnya ya rujukan hadis ini. Tetapi ada ya riwayat yang lain yang saya sebut tadi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri.
ya, dan itu diriwayatkan di dalam beberapa kitab. Satu tentu saja di Musnad Ahmad, ya. Jadi kalau di dalam Musnad Ahmad bukan an Jabir tapi an Abi Sa'idin Al-Khudri. Kemudian yang kedua dari muridnya Imam Ahmad juga, ya, dari Sunan Abi Dawud, ya, Sunan Abi Dawud. Dan yang ketiga adalah Sahih Ibnu Hibban. Konon ada juga di dalam, ya, Sunan Al-Baihaqi dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya, itu dari riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayatnya bunyinya beda, tetapi maksudnya sama, ya. Kalau di dalam Musnad Ahmad yang dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, redaksinya adalah la yakhruju ar-rajulani yadribani, ya, al-ghaita kashifani auratahuma yatahaddatsani fa innallaha yamkutu ala dzalika. Nah, kalau tadi di dalam Musnad dalam Bulughul Maram, ya, redaksinya kan idza taghawata ar-rajulani. Kalau di dalam Musnad Ahmadnya, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, redaksinya adalah la yakhruju, ya, ar-rajulani. Ya, la yakhruju ar-rajulani yadribani al-ghaita kashifani auratahuma yatahaddatsani fa innallaha yamkutu ala dzalika. Nah, ini informasi, ya, teman-teman. Informasi. Dan kalau kita berpatokan, ya, bahwa riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri tadi ada di dalam Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, setidaknya menurut beliau berdua, ya, hadisnya sahih, ya, karena dimasukkan ke dalam kitab sahih, ya, yang dikarang kedua beliau itu. Wa sahahahu Ibnu Sakan, ya, wa Ibnul Qattan. Menurut Ibnu Sakan dan Ibnul Qattan, ya, hadisnya ini sahih. Wa huwa ma'lulun. Tetapi, ya, ini ternyata kemudian ditemukan ilatnya. Jadi yang disebut sebagai ilat itu, ya, adalah cacat, ya, yang ditemukan setelah sebuah hadis itu dinilai sahih. Ya. Kalau hadis ditelaah, ya, sanadnya, kemudian langsung ditemukan cacatnya, nah ini langsung dhaif, ya, langsung dhaif, ya, dhaif saja begitu, tergantung jenis dhaifnya. Tetapi kalau ada, ya, pada mulanya yang menilai sahih, ya, sebuah hadis, lalu kemudian ditelaah ulang dan ditemukan ilat qadhihahnya, ilat yang membuatnya bisa menjadi cacat, gitu, ya, maka hadisnya disebut maklul. Nah, itu hadis dhaif, ya, mu'allal atau maklul, gitu, ya. Kalau kita baca mengapa hadis ini dinilai dhaif setelah ada yang menilai sahih. Azahu Ibnu Qattan fi bayanil wahmi wal iham ila Ibni As-Sakan. Wal hadis ma'rufun min musnadi Abi Sa'idin Al-Khudri. Nah, ini hadis ini lebih dikenal, ya, dalam musnadnya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dalam sanad yang berujung kepada Abu Sa'id Al-Khudri seperti saya katakan tadi, gitu, ya. Wal akhir isnaduhu dhaifun. Nah, riwayat yang berujung kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini nilai sanadnya dhaif. Kenapa? Fihi Hilal bin Iyadin au Iyad bin Hilalin wa huwa majhulun. Nah, di dalam sanadnya penyebab maklulnya, ya, itu adalah karena ada perawi bernama Hilal bin Iyad, atau ada juga yang menyebutnya, ya, Iyad bin Hilal. Jadi ada ikhtilaf. Namanya itu Hilal bin Iyad atau Iyad bin Hilal, ya. Ikhtilaf. Tetapi hampir semuanya sepakat, para kritikus hadis, ya, sepakat bahwa Hilal bin Iyad atau Iyad bin Hilal ini tidak dijarah maupun ditakdil.
Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabirnya, kemudian Imam Ibnu Abi Hatim di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dilnya, beliau berdua tidak memasukkan atau menyebutkan jarh maupun takdilnya. Nah, di dalam ilmu hadis, rawi kalau tidak ada keterangan semacam ini tergolong majhul, ya, yaitu yang disebut sebagai majhulul hal. Ya, majhulul hal itu artinya sifatnya tidak diketahui apakah dia rawi yang thiqah, yang adil, atau yang dhaif. Nah, ini termasuk ya juga kalau ada ya dalam sebuah sanad perawi yang majhul, maka ya hadisnya menjadi dhaif. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, ya. Ini hadisnya kalau yang dari Abu Sa'id Al-Khudri tadi dari dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah. Nah, sekalipun tadi ya kasusnya ada di dalam Hilal bin Iyad, tetapi ada keterangan bahwa Imam Ibnu Hibban itu memasukkan Hilal bin Iyad tadi ke dalam kategori atau ke dalam kitab As-Siqat, ya. Mana tadi? Ya, wa wasaqahu Ibnu Hibban wa shahhaha haditsahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Dzahabi. Sekalipun ya tadi ada yang mengatakan Hilal bin Iyad ini majhul gitu ya. Tetapi Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan Imam Az-Zahabi itu menilai thiqah. Mereka menerima ya hadis yang diriwayatkan dari Hilal bin Iyad ini, ya. Nah, ini terjadi debat gitu intinya tentang hadis tadi ya dari Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Apakah kemajhulan ya yang ada di dalam salah satu perawinya itu bisa menyebabkan sanad hadis ini atau hadis ini menjadi dhaif atau tidak. Nah, ini mahalul ikhtilaf, intinya begitu. Jadi ada yang menilai hadis ini sahih ya, tapi ada juga yang menilai hadis ini dhaif ya. Nah, ini kesimpulannya begitu kesimpulannya. Nah, kita akan coba pelajari kandungannya ya dengan asumsi bahwa hadis ini berasal dari sahabat tadi itu Abu Sa'id Al-Khudri ya, yang redaksinya la yakhruju ar-rajulani yadribani kashifani ya auratahuma wa yatahaddatsa ya fa innallaha yamkutu ala dzalika. Nah, dengan asumsi bahwa hadis ini sahih sebagaimana penilaian sebagian ulama, hadis ini menunjukkan bahwa yang pertama adalah anjuran untuk menutup ya aurat, menutup diri saat buang hajat. Nah, dianjurkan. Ada ikhtilaf ya di kalangan ulama, dianjurkan di sini apakah sampai level wajib atau hanya sunnah saja. Nah, sebagian ulama ya ada yang mengatakan ya wajib, ya wajib karena ini termasuk menutup aurat kan. Yang kedua ya di sini kan ada kalimat amar, kalimat perintah, fal yatawaro ya. Mutlaqul amri yadullu alal wujub ya, bahwa kalau ada perintah di dalam teks Al-Qur'an atau hadis makna dasarnya adalah wajib. Nah, yang lain berpendapat enggak. Di sini hanya sebatas anjuran saja ya. Anjuran dalam arti sunnah saja. Tidak sampai pada level wajib.
Nah, fal yatawaro ini ya kata perintah hendaknya dia mengambil tutup gitu. Itu adalah perintah yang bernada ya nadab ya, atau bermakna anjuran saja, sunnah saja. Jadi tidak bermakna wajib. Karena yang benar-benar wajib ya, kalau di sini kan konteksnya adalah laki-laki, ya hanya menutup auratnya saja, tidak benar-benar menutup diri begitu. Itu ya. Jadi kalau kita coba tarik ke kehidupan kita sekarang, ya saya kira kalau hari ini kita BAB tanpa ada penutupnya itu kan nggak enak banget ya. Kayak dilihatin orang sekalipun nggak ada orang itu selalu was-was gitu ya, jangan-jangan ada yang ngintip. Kita BAB di kali aja ya, di bawah jembatan mungkin sudah nggak tega gitu loh, udah nggak bisa banget lah kira-kira. Makanya apa namanya agak mungkin bagi kita yang sudah terbiasa tertutup ya, kenapa sih perlu ada hadisnya juga gitu? Kenapa perlu kita tahu dasarnya juga ya, agar kita tahu kebiasaan kita itu ya sebenarnya sunnah banget kira-kira. Ada dasarnya, bukan yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita ya. Itu nggak sembarangan, nggak ada dasarnya begitu. Itu hanya budaya saja, tidak, tetapi ya ada dasarnya. Ya ini misalnya ya dianjurkan kita tagaw atau ar-rajulani fal yatawara kullu wahidin min huma an sahibihi. Jadi ditutup gitu ya. Anjurannya adalah ditutup. Wala yatahaddatsa. Yang kedua adalah dilarang bicara. Jadi kalau buang hajat bareng-bareng itu nggak boleh sambil ngobrol gitu ya. Sambil ngobrol itu tidak boleh. Kemudian apakah ngobrol di sini ya kemudian sampai kepada haram atau hanya sebatas makruh saja larangannya? Nah, di sini sepertinya lebih banyak yang cenderung pada ya hukum makruh ya. Bahwa ya makruh di saat orang itu bicara ya, saat orang itu bicara. Nanti perdebatannya itu agak panjang ini terkait dengan misalnya boleh nggak sih orang kalau lagi BAB itu baca kalimat thayyibah, baca zikir misalnya, atau baca potongan Quran. Misalnya gini, lagi BAB bersin, ya, lagi BAB bersin. Nah, spontan ya, misalnya orang bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ini kan potongan ayat ya. Nah, ini boleh atau tidak. Nah, ini jadi bahan perdebatan para ulama karena itu termasuk bicara juga ya, termasuk bicara juga. Nah, kalau hari ini ya yang terkadang kita jumpai BAB sambil ngangkat telepon. Nah, BAB di WC ya, sambil bawa HP tiba-tiba ada yang nelpon ya. Ya kalau nggak belajar adabnya ini ya bisa jadi diangkat saja ya. Diangkat dan biasa aja ya. Nah, kalau sesuai dengan adab yang dianjurkan oleh Rasulullah di sini ya hendaknya jangan diangkat dulu gitu. Makruh ya, makruh hukumnya. Nah, mungkin muncul pertanyaan gitu ya. Di sini ada perintah, kemudian ada larangan. Kenapa perintahnya itu ya tadi ada istilah kan? Kenapa perintahnya itu hanya bernada sunnah saja atau bermakna sunnah saja, dianjurkan saja. Kemudian larangan dalam hadis ini hanya pada level makruh saja, tidak sampai haram. Nah, ini kembali ke kaidah awal ya, bahwasanya ini adalah sesuatu yang kita lakukan ya untuk urusan pribadi kita ya. Untuk urusan pribadi kita, tidak terkait dengan orang lain, tidak ada di sana urusannya dengan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya.
ini benar-benar ya urusan pribadi kita gitu loh. Harusnya kan bebas kita mau ngapain gitu ya. Kayak kita mau makan apa itu kan harusnya bebas. Nah, ketika sesuatu yang terkait dengan urusan pribadi itu diatur ya. Nah, biasanya itu maknanya adalah anjuran ya. Misalnya kita mau pakai tutup dan tidak tutup, kalau kita memang nggak ada orang sama sekali, misalnya ya, atau ada orang tapi dia juga nggak ngelihat, ya tidak masalah juga sebenarnya, ya, tidak masalah juga. Nah, ketika itu diatur, nah ini berarti aturannya menunjukkan sunnah. Nah, demikian pula dengan ngobrol saat BAB ini, ya. Nah, tetapi kalau kita coba telaah ya, apa sih sebenarnya alasan dianjurkannya tadi itu ya, menutup tadi atau dilarangnya bicara saat BAB tadi. Kalau kita kaji syarah-syarahnya ya, keterangan para ulama, ilatnya mungkin berbeda-beda ya para ulama. Tetapi kalau kita kembali kepada teksnya, ya, ini kalau kita kaji dari perspektif ilatnya termasuk ilat yang mangsusoh sebenarnya. Di mana di sana dikatakan fa innallaha yamkutu ala dzalika. Allah ini memurkai, gitu ya. Allah ini akan murka dengan perilaku dua tadi itu. Fa innallaha yamkutu ala dzalika. Jadi ini sebagai penekanan sebenarnya, ya, penekanan bahwa jangan dilakukanlah yang kayak begitu itu, ya, jangan dilakukan. Oke, kita lanjutkan ya ke hadis berikutnya dari Wa'an Abi Qatadah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wala yatamassah minal khala'i biyaminihi wala yatanaffas fil ina'i. Muttafaqun alaihi wal lafdzu li Muslimin. Diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah bahwa Rasulullah pernah bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. Jangan pegangi ya, janganlah salah satu dari kalian memegang zakarnya ya, kemaluannya dengan tangan kanannya, wa huwa yabulu, sedangkan dia dalam keadaan kencing ya, pipis. Jadi pipis dengan kemudian dipegang gitu ya, kemaluannya seorang laki-laki ini dengan tangan kanannya. Nah, itu tidak dianjurkan. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Yatamassah ini artinya istinja, dan dia tidaknya tidak istinja ya di kamar mandi, di WC, di toilet, biyaminihi, menggunakan tangan kanannya. Ya. Wala yatanaffas fil ina'i, dan hendaknya dia tidak bernafas ya, buang nafas di dalam gelas, di dalam wadah minum. Muttafaqun alaihi wa lafdzu li Muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Redaksi yang dikutip di sini ya adalah redaksi Imam Muslim. Nah, hadis ini pertama menunjukkan ya apa yang disebut para ulama sebagai takrimul yumna, memuliakan, menghormati tangan kanan gitu. Takrimul yumna. Nah, salah satu bentuk pemuliaan ya tangan kanan itu adalah dia tidak digunakan untuk hal-hal yang jorok. Ya, contohnya tadi itu misalnya ketika seorang laki-laki pipis ya, dia tidak dianjurkan pegangnya pakai tangan kanan. Biar sesuai arah yang benar misalnya, dipegang pakai tangan kanan. Nah, itu dia dianjurkan. Yang dianjurkan ya pakai tangan kiri ya. Wahwa yabul ya saat pipis. Demikian pula ketika dia
cebok ya, itu tidak dianjurkan pakai tangan kanan. Yang lebih dianjurkan adalah pakai tangan kiri ya. Kemudian wala yatanafas fil inai, dan hendaknya dia tidak buang nafas ya di dalam wadah air ketika minum ya, dalam gelas. Ini juga sama dengan larangan untuk meniup itu ya, meniup makanan atau meniup minuman ya saat masih panas. Nah, ini kalau dilakukan, ini kan dilarang gitu ya. Kalau dilakukan ya adalah termasuk perbuatan yang dimakruhkan, tidak dianjurkan. Jadi adabnya ya pakai tangan kiri kalau cebok ataupun memegang ya kemaluan begitu. Itu. Nah, ini sama dengan kaidah tadi itu ya. Sebenarnya manapun yang kita gunakan tangannya itu kan sebenarnya terserah kita, wong itu punya kita sendiri. Kalau urusan jijik kan ya masa punya sendiri jijik gitu ya. Tetapi ketika itu diatur ya, diperintahkan atau dilarang, maka aturannya itu ya berkesimpulan atau bermakna sunnah ya atau makruh kalau berbentuk larangan. Ini juga seperti itu ya kaidahnya. Oke, mungkin itu materi kita pada malam hari ini. Silakan, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kami persilakan. Sepertinya cukup ya. Oke, kalau cukup kita akan hafalkan ya satu hadis lagi ya. Satu hadis lagi. Kita hafalkan yang dari Sahih Muslim ini aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an. Qatadah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yumsikanna ahadukum La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wala yatamassah minal khala'i biyaminihi wala yatanaffas fil ina'i. Kita baca sekali lagi. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yumsikanna ahadukum La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wala yatamassah minal khala'i biyaminihi wala yatanaffas fil ina'i. Oke, sekali lagi. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yatamassah fil khala'i biyaminihi wala yatanaffas fil ina'i
Wala yatanafas. Oke, semoga sudah hafal ya. Jadi Belum. la Belum yumsikan Ustaz, ahadukum. panjang Oh, banget. belum. Oke, sekali lagi kita sambil pejamkan mata lah kira-kira nanti kita Aduh. bareng-bareng gitu ya. Baca Ustaz, saya Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi merem. Qatadah radhiyallahu anhu qala. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yumsikanna ahadukum wala yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi dzakarahu biyaminihi wa yabul wa yaqulu tamassah fil khala'i biyaminihi wala yatamassak minal khala'i biyaminihi wala yatanafas wala yatanafas fil ina'i. Ya, itu ya. Kira-kira semoga bermanfaat ya. Dari saya, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Suretno.